Teman-teman terkasih, selamat datang di Katolisitas. Mari kita bahas bersama 5 hal seputar Minggu Palma. Yang pertama, apa arti Minggu Palma dan mengapa disebut juga Minggu Sengsara? Jawabnya, Minggu Palma adalah peringatan akan penghormatan Tuhan Yesus yang memasuki Yerusalem dengan sambutan daun-daun palma di hari Minggu sebelum wafatnya. Disebut sebagai Minggu Sengsara karena di hari itu dibacakan kisah sengsara Tuhan Yesus. Pekan Suci diawali dengan Minggu Sengsara atau Minggu Palma yang menggabungkan nubuatan kemenangan Kristus sebagai Raja dan pembacaan atau pendarasan kisah sengsaranya. Kedua, mengapa dilakukan prosesi sebelum misa dan bagaimana pelaksanaannya? Menurut Paschale Solemnitatis, peringatan masuknya Tuhan Yesus ke Yerusalem, menurut kebiasaan kuno, telah dirayakan dengan prosesi agung, di mana umat beriman dalam nyanyian dan sikap tubuh meniru orang-orang Yahudi yang menyongsong Tuhan Yesus dengan menyanyikan Hosana. Prosesi diadakan 1 kali sebelum misa yang paling banyak dihadiri umat. Umat hendaknya berkumpul di gereja kedua atau kapel atau di tempat lain yang sesuai, yang berbeda dengan gereja yang menjadi tujuan prosesi. Daun-daun palma atau ranting palma diberkati sehingga dapat dibawa dalam prosesi dan sesudahnya dibawa pulang sebagai kenangan akan kemenangan Kristus yang mereka rayakan dalam prosesi tersebut. Ketiga, apakah makna tindakan Tuhan Yesus yang memasuki Yerusalem? Dengan memasuki Yerusalem sambil menunggangi keledai, Yesus menggenapi nubuat tentang Mesias. Paus Benediktus ke-16 mengatakan bahwa pada zaman Raja Daud, keledai telah menjadi lambang pangkat atau martabat raja. Maka atas dasar ini, Nabi Zakaria menggambarkan Raja Damai yang baru yang akan memasuki kota suci Yerusalem dengan mengendarai keledai. Zakaria 9 ayat 9. Tetapi bahkan di zaman Zakaria dan terlebih lagi di zaman Yesus, kudalah yang menandai kekuatan para penguasa, sedangkan keledai menjadi hewan kaum miskin. Oleh karena itu, dengan mengendarai keledai, Tuhan Yesus memberi gambaran yang berbeda tentang dirinya sebagai Raja. Yesus memang menggenapi nubuat Zakaria bahwa kerajaannya akan membentang dari laut, sampai ke ujung bumi, tetapi Ia akan memerintah dengan lemah lembut dan rendah hati. Yang keempat, apakah arti kata Hosana? Paus Benediktus ke-16 menjelaskan bahwa pada mulanya Hosana berarti permohonan yang mendesak, seperti datanglah menolong kami. Dulu para imam Perjanjian Lama mengulang-ulang perkataan ini pada hari ke-7 di hari raya Tabernakel, sambil melakukan prosesi mengelilingi altar kurban sebagai permohonan akan datangnya hujan. Tetapi sebagaimana hari raya Tabernakel berubah dari perayaan permohonan menjadi perayaan pujian, maka seruan permohonan untuk bantuan ini berubah menjadi seruan sorak kegirangan. Di zaman Yesus, kata Hosana memperoleh nada mesianis. Hosana menyatakan emosi para peziarah yang menyertai Tuhan Yesus dan para muridnya, menyatakan sukacita pujian kepada Allah, harapan bahwa zaman Mesias telah tiba, dan juga doa permohonan agar kerajaan Raja keturunan Daud dan kerajaan Allah atas Israel didirikan kembali. Yang kelima, apakah arti daun palma dan apakah harus menggunakan daun palma? Di zaman kuno, daun palma adalah simbol kemenangan. Injil mencatat
Orang-orang menghamparkan pakaian dan memotong ranting-ranting daun palma dan menyebarkannya di jalan saat Yesus memasuki Yerusalem di minggu sebelum wafatnya. Gereja mengenang peristiwa ini. Meski demikian, penggunaan daun palma bukan keharusan mutlak. Pada tempat-tempat yang tidak ada tanaman palma, dapat digunakan juga tanaman hijau lainnya. Direktori Kesalehan Populer dan Liturgi menyatakan bahwa selain daun palma, dapat digunakan ranting pohon zaitun atau dari pohon hijau lainnya yang sudah diberkati, yang kemudian dapat dibawa pulang ke rumah. Teman-teman terkasih, selamat merayakan Minggu Palma dan memasuki Pekan Suci.